salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kartina Sari, Ayu Hikmatin Skarjati, dosen Teknologi Industri di Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Saya memiliki latar belakang S1 Teknik Industri di Universitas Islam Indonesia dan S2 Teknik Industri di Universitas Gadjah Mada. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu simulasi sistem, di mana simulasi sistem adalah teknik untuk meniru proses atau operasi dengan menggunakan aplikasi komputer dari suatu sistem kompleks yang sulit atau tidak dapat dimodelkan secara matematika. Nah, model simulasi ini yang dirancang akan digunakan untuk mempelajari sistem dengan cara melakukan eksperimen untuk mendapatkan nilai variabel keputusan tunggal atau kombinasi yang dapat memenuhi objektif yang ditetapkan. Nah, mata kuliah ini akan membahas bagaimana cara memodelkan sistem simulasi yang benar, sehingga diharapkan setelah selesainya mata kuliah ini mahasiswa mampu mengembangkan model simulasi yang valid dan melakukan eksperimen dengan menggunakan model simulasi. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari perkuliahan yang membahas konsep simulasi dan teknik pemodelan simulasi serta tugas studi kasus dari sistem nyata yang akan dipresentasikan pada akhir mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah simulasi sistem ini yaitu yang pertama untuk sikap adalah menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk penguasaan pengetahuan, yaitu mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat, perancangan, dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. Dan kemudian untuk keterampilan umum diharapkan mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok kerja. Dan yang terakhir yaitu keterampilan khusus, yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik komputasional atau eksperimental. Sistem pembelajaran di mata kuliah simulasi sistem ini yaitu kami melakukan dua cara, yaitu yang pertama secara daring dengan bantuan aplikasi Zoom dan juga grup WhatsApp, dan kemudian yang kedua melakukan secara luring, yaitu pertemuan tatap muka di kelas. Metode pembelajaran untuk mata kuliah simulasi sistem ini yaitu dengan cara ceramah, diskusi antar mahasiswa, kemudian tugas kelompok maupun tugas mandiri. Mata kuliah simulasi sistem ini memiliki bobot 3 SKS teori dan praktek yang akan diajarkan pada semester 7. Materi untuk mata kuliah simulasi sistem ini terdiri dari 14 pertemuan, di mana pertemuan pertama yaitu mengenai pengantar simulasi, menjelaskan bagaimana untuk memahami terlebih dahulu apa itu simulasi. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua yaitu mengenai sistem dan model. Kemudian pertemuan ketiga yaitu tentang dasar simulasi. Pertemuan keempat yaitu tentang discrete event simulation dan continuous simulation. Kemudian pertemuan kelima yaitu mengenai input probability distribution. Kemudian pertemuan yang keenam yaitu combine antara discrete dan simulasi continuous simulation. Kemudian pertemuan ketujuh yaitu bagaimana pembangkitan bilangan random. Biasanya setelah itu kami melakukan UTS dulu atau ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu materinya adalah mengenai simulasi antrian. Kemudian pertemuan 9 dilanjuti dengan latihan untuk simulasi antrian. Kemudian pertemuan 10 dan pertemuan 11 yaitu mengenai simulasi inventory dan juga latihan. Kemudian pertemuan 12 dan 13 yaitu mengenai simulasi mesin produksi dan juga latihan. Dan pertemuan ke-14 yaitu mengenai aplikasi simulasi sistem pada sistem nyata dengan aplikasi ProModel. Seluruh materi dari mata kuliah saya sudah dapat diakses oleh mahasiswa melalui Learning Management System yang sudah dibangun oleh Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta.
Sistem penilaian untuk mata kuliah simulasi sistem itu yang pertama adalah menilai bagaimana mahasiswa itu mampu menanggapi pertanyaan dan juga bagaimana mahasiswa mampu menilai studi kasus dari beberapa studi kasus yang ditawarkan dari beberapa materi. Kemudian bagaimana mahasiswa itu mampu mengaplikasikan dalam perancangan dari sebuah sumber daya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mahasiswa itu mampu menirukan dan memanipulasi dalam sebuah studi kasus untuk tugas khusus mereka. Kemudian bagaimana memanipulasi untuk sebuah masalah dari rekayasa kompleks pada sistem yang terintegrasi. Demikianlah pemaparan untuk mata kuliah simulasi sistem. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Puji syukur kehadirat Allah karena diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu ya pada pertemuan kedua pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak materi kita di pertemuan minggu lalu? Masih, Bu. Oke, apa itu? Materinya itu mengenai pengenalan simulasi dan pengertian dari simulasi. Ya. Oke, berarti sudah masih ingat ya materi kita pertemuan minggu lalu. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke pertemuan hari ini yaitu materi sistem dan model. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum memulai perkuliahan hari ini agar perkuliahan kita lancar dan diberikan keberkahan. Oke, berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum itu kita ingin mengenal terlebih dahulu mengenai sistem ya. Di sini kan sistem dan model. Kita lihat di sini menurut Mueller-Merber, pendekatan sistem ini memusatkan perhatian terhadap sistem dan interaksinya. Nah, pendekatan sistem ini memiliki sifat yang komprehensif dan juga holistik. Jangan lupa di sini ya, menurut Dreyer, tema pokok dari pendekatan sistem yaitu teman-teman mengelola sistem yang ada pada saat ini dan juga merancang apa sih yang diinginkan pada masa mendatang. Di sini teman-teman bisa melihat gambar ya, bahwa sistem itu terbagi dua, di mana sistem itu dapat dilakukan eksperimen dengan sistem nyatanya, yaitu actual system. Yang kedua bisa dengan model. Nah, model di sini terbagi dua juga. Model itu bisa berupa fisik dan juga dengan mathematical model. Fisik itu bisa misalnya di bagian kedokteran untuk memperagakan tengkorak, maka tengkorak itu yang dihadapkan ke teman-teman.
Nah, kalau di simulasi di sini ada bagan juga ya, di mana teman-teman bisa melihat. Misalnya ada kasus nyata di sini. Ada seseorang yang sedang mengantri di sebuah minimarket. Teman-teman di sana melihat dan mengamati ya. Di sini bentuknya ada kakek yang sedang memegang mikroskop, memegang ini ya, artinya adalah melihat dan juga mengamati.
bagian dasar sistem yang membentuk sistem itu sendiri. Kemudian ada atribut tadi ya, karakteristik sistem atau karakteristik dari sebuah entitas. Kemudian ada relasi keterkaitan antar elemen atau interdependensi tadi. Kemudian selanjutnya, sistem itu memiliki berbagai masalah. Nggak mungkin sistem itu berjalan baik terus gitu ya. Ya sama halnya dengan teman-teman kuliah, mungkin ada beberapa permasalahan seperti kesusahan dalam kendaraan maupun yang lainnya. Nah, begitu juga dengan sistem ya. Di sini contohnya permasalahan sistem adalah sintesis sistem, di mana sistem itu tidak memiliki struktur atau strukturnya belum ada. Nah, berarti kalau strukturnya belum ada, maka teman-teman itu harus merancang terlebih dahulu, kemudian menentukan tujuannya. Selanjutnya, bagaimana teman-teman dalam menganalisa sistem? Kadang-kadang dalam analisa saya maupun analisa teman-teman pasti berbeda dalam sebuah sistem. Selanjutnya, ada sistem black box. Nah, sistem black box itu apa? Yaitu sistem yang sudah ada, namun strukturnya tidak diketahui. Misalnya, teman-teman sering ya membeli di Shopee, membeli Tokopedia, ya kan? Nah, di mana di sana teman-teman hanya melakukan login, terus menginputkan mau beli yang mana, tiba-tiba barangnya sampai. Hanya seperti itu. Tapi struktur di dalam sistemnya itu teman-teman tidak ketahui. Itulah contoh dari sistem black box. Nah, kompleksitas dari sistem itu menyebabkan tidak diperolehnya informasi yang lengkap dan juga cara kerja di dalam sebuah sistem, meskipun telah dilakukan identifikasi. Hubungan dalam sistem itu tidak pernah atau sangat sulit untuk diketahui, dan diketahui hanya input dan juga outputnya saja. Seperti tadi ya, Shopee, teman-teman loginnya bisa, terus tiba-tiba barangnya sudah sampai. Kemudian pemodel hanya melihat input dan output yang masuk ke dalam sistemnya saja, tapi tidak memahami bagaimana sistem itu berjalan atau struktur di dalam sistem itu sendiri. Maka di sistem black box itu perlu melakukan upaya yang lebih lanjut, di mana menemukan fungsi hubungan dari input dan juga output. Di sini manusia memiliki keterbatasan ya, sehingga kita hanya bisa melakukan input dan juga mengetahui apa itu output. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu untuk materi sistem. Oke, apa itu? Tadi kan Ibu menjelaskan tentang komponen sistem endogenous. Bisa berikan contoh komponen sistem endogenous itu seperti apa? Oke, ya. Sistem endogenous ya. Ya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah membahas apa itu endogenous, yaitu adanya perubahan sistem yang terjadi di dalam sistem. Nah, di sini mungkin dicontoh bisa dilihat bahwa di sebuah sistem produksi ini terdapat event ya. Eventnya yaitu breakdown. Breakdown itu berarti terjadi perubahan itu di dalam sistem. Mesinnya dia melakukan breakdown sendiri, sehingga terdapat apa? Oh, ternyata mesinnya dia sibuk, atau mesinnya ternyata lagi breakdown, atau mesinnya lagi idle atau tidak bekerja. Nah, itu contoh yang endogenous. Jadi terjadi perubahannya di dalam sistem gitu. Cukup dipahami untuk yang endogenous? Sudah ya? Oke, kemudian mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Kemudian kalau misalnya untuk komponen sistem exogenous itu contohnya apa ya? Oke. Ya, tadi berarti persisnya ya. Tadi pertanyaannya adalah endogenous, kemudian ada exogenous. Nah, exogenous itu terjadi perubahan sistem berdasarkan lingkungannya atau berdasarkan inputannya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya untuk dicontoh. Oke,
biaya keluar dari sistem itu. Nah, di sini yang perlu teman-teman gambarkan juga ada